Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua hari ini? Kali ini Bunda Romah Channel, Bismillah Belajar Terus, akan menyampaikan sebuah paparan yang sangat menarik dan bermanfaat untuk kita semua, yaitu kegiatan pramuka di masa pandemi. Apa yang harus kita lakukan sementara pramuka itu wajib diadakan, meskipun pandemi, gitu ya. Mari kita perhatikan bersama paparan dari pembina pramuka berprestasi tingkat nasional, Kak Luas Traviari Agusta dari SMAN Sukoharjo, Jawa Tengah. Silahkan. Berbagi. Ya, sama halnya ya ketika kita di masa pandemi ini pertama kali pasti jadi serba mendadak daring itu tadi ya. Dan bagaimana agar tetap berjalan itu kan ya pasti harus banyak masukan dari beberapa pihak. Udah terlihat Kak Luas? Belum ya? Belum. Oh ya, mohon ditunggu. Iya. Ya, ini mungkin dari teman-teman dari LGU ini tingkat nasional sudah menyapa saya ini ya. Udah kelihatan? Halo, Kak Luas sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan. Langsung saja. Baik. Next. Tadi sudah perkenalan. Lanjut. Ya. Jadi kembali lagi ke gugus depan unggul tadi ya kakak-kakak. Yang namanya gugus depan unggul itu adalah keberhasilan mengelola gugus depan dalam menyelenggarakan pendidikan kepramukaan dan sebagai penghargaan dari Kuarda atas tetap berjalannya gugus depan, atas siapa yang mengelola gugus depan itu biasanya setiap tahun diselenggarakan LGU dari siaga, penggalang sampai dengan penegak. Dan untuk yang kemarin saya ikuti adalah untuk yang sampai tingkat penegak. Kemudian diharapkan dari gugus depan yang unggul ini nanti akan berdampak. Kalau gugus depannya bagus, mengelola peserta didiknya bagus, nanti akan berdampak untuk pendidikan karakter bagi seluruh siswa yang berada di gugus depan tersebut. Lanjut kakak. Ya, ini bocoran. Jadi kalau besok gugus depan kakak akan mengikuti LGU, apa sih yang dinilai? Sebenarnya ketika kita akan mengikuti LGU atau membenahi gugus depannya, apa saja yang harus kita benahi, yaitu adalah sumber daya manusianya, ada 7 ya ini ya, manajemen dan administrasinya, dana sarana dan prasarana, kegiatan, proses, prestasi, kemitraan dan kehumasan. Tetapi nanti ini ada kendalanya Kak, karena kita berhadapan dengan pandemi. Lanjut Kakak. Cepat saja. Ya. Nah, proses mengawali gugus depan itu seperti siklus Kakak. Jadi nanti kalau tempat Kakak ada musyawarah gugus depan, pasti nanti bisa mengkonsepkan visi dan misi gudep, kemudian nanti diturunkan menjadi strategi, kemudian menjadi program kerja. Nah, program kerja inilah yang sekarang banyak macetnya. Kenapa? Ya karena pandemi tadi. Kemudian dari program kerja ini nanti dilaksanakan, kemudian dipertanggungjawabkan, kemudian dievaluasi, dibawa lagi ke musyawarah gugus depan. Jadi konsepnya siklus itu seperti itu. Siklus mengelola sebuah gudep. Dikatakan membangun, yaitu karena jika ada perbaikan. Jadi kalau misalnya kakak ini guru sosiologi ya, perubahan adalah itu ya. Perubahan yang direncanakan mengarah ke regres, ke arah kemajuan. Kalau selama dalam satu siklus 2 tahunan program kerja dilaksanakan, kemudian ada perbaikan, ada evaluasi, diperbaiki, meningkat lagi. Di sini loh, artinya tambah meningkat. Artinya ini pembangunan gudeg. Seperti itu. Lanjut kakak. Nah, kita masuk ke sini yang agak lama. Bagaimana keberlanjutan di tengah pandemi? Karena kita dihadapkan pada hal-hal seperti ini, harus di rumah. Sudah tadi disampaikan oleh Kak ini. Pindah meneh, Pak. Pakai masker, harus social distancing, kemudian cuci tangan. Lah ini bagaimana? Ini jalan atau tidak?
Kak, tempat saya latihan rutinnya tidak jalan, apalagi yang adik-adik hambalannya ini tidak ada kegiatan. Bagaimana ini? Mari kita kupas bareng-bareng. Nah, ini pengalaman ya. Ini pengalaman, saya mulai berbagi pengalaman di sini ya. Lanjut Kakak, cepat saja. Ya, kakak-kakakku yang berbahagia, ketika di tengah pandemi dan Kakak ingin tetap melanjutkan program kerja Gudep, maka pertama yang harus dilakukan berhenti dulu. Berhenti ya, berhenti, diam, kemudian yang pertama adalah dalam diamnya berpikir ya, mau diapakan. Jadi silahkan nanti lakukanlah reschedule program kerja. Nanti ini saya bahas satu-satu Kakak bagaimana cara memprogram ulang, kemudian menjadwalkan ulang sebuah program kerja, kemudian membuat tempat berlatih atau rumah berlatih, mengelola rumah tersebut mau diapakan, dan satu lagi yang tidak boleh tertinggal karena kita sudah di era digital, publishkan. Seperti itu. Ya. Jadi ada 4. Oke, langsung. Ini kita di jalan yang pertama, di langkah yang pertama, yaitu memprogram ulang kegiatan. Hal yang perlu diperhatikan ketika kita memprogram sebuah kegiatan, yaitu jangan sampai program nanti yang kita lanjutkan itu bertentangan dengan kebijakan. Jadi yang pertama adalah mengikuti kebijakan yang berlaku. Kemudian ketika dengan adanya kebijakan yang seperti itu, kita harus membaca peluang. Kegiatan yang masih bisa berjalan, itu apa saja? Oh, ini bisa didaringkan. Oh, ini bisa diapakan ya? Pokoknya masih bisa ini jalankan. Oh, ini masih bisa ditunda. Oh, ini masih bisa. Oh, ini diganti dengan yang hampir sama. Kemudian, ketika kakak sudah menentukan ini akan dijalankan, maka berpijak pada kemampuan Gudep. Gudepnya, SDM-nya bisa nggak menjalankan? Kalau pakai berbasis IT semua. Peserta didiknya bisa tidak? Sarana prasarannya mendukung tidak? Geografisnya mendukung tidak? Seperti tadi ada kendala geografis juga kan? Ya, seperti itu. Jadi intinya ketika kakak program ulang sebuah kegiatan, ini yang harus diperhatikan. Dan ketika nanti kapan ini kita selalu mengadakan seperti ini adalah ketika ada kebijakan yang terbaru. Kebetulan kalau di tempatnya saya itu setiap 6 bulan sekali memang penegak itu berkumpul bermusyawarah, bukan berkumpul dalam artian ini ya, mengadakan bermusyawarah, dan itu kita laksanakan secara daring. Jadi sejak April kita langsung mengadakan rapat evaluasi semester di mana dihadiri oleh para peserta yang hambalannya dan dengan sekaligus para pembinanya. Di situ kita memilah dan akhirnya menentukan apakah kegiatan ditunda, dilaksanakan, dibatalkan, atau diganti dengan kegiatan yang lain. Dan mungkin ini 3 bulan lagi, ataupun nanti pada bulan Oktober kita akan melakukan seperti itu lagi. Ya. Lanjut kakak. Ya. Nah, yang pertama tadi ya, tadi sudah mereschedule, sudah membuat rumah belajar. Ya. Reschedule dulu ya, sekarang membuat rumah berlatih atau istilahnya tempat latihan. Jadi ketika di Gudep kami ataupun di Gudep kakak-kakak diizinkan, tetapi dengan catatan itu tadi tidak boleh berkumpul, tidak boleh di sekolah, tidak boleh. Maka satu hal yang kakak pikirkan adalah bagaimana adik-adik tetap berlatih dan di mana, karena tidak boleh di sekolahan. Maka buatlah rumah berlatih. Silahkan buat rumah berlatih di mana adik-adik masih bisa berkegiatan atau masih bisa melaksanakan kegiatan kepramukaan. Satu yang dipesankan ketika Kak Luas buat tempat berlatih ini, pokoknya kurikulum 13 nanti nilainya harus ada. Catatannya 1, tidak membebani siswa, nggak boleh itu. Nah, akhirnya kita berpikir juga. Akhirnya ketika sudah menentukan ini termasuk yang bisa dilaksanakan ini.
ketika memilih rumah untuk berlatih, media apapun yang kakak gunakan itu harus murah, mudah, tidak memberatkan, terjangkau. Jadi misalnya kakak menemukan sebuah aplikasi yang tadi mungkin dapat masukan, oh ini bagus, jangan sampai nanti siswa, kan medianya ini ya kak ya, medianya ini, nanti mengatakan seperti ini, kakak di sini sudah terlalu banyak aplikasinya, itu terlalu memberatkan, ini masa sudah ada sih aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, diringankan saja ya apa yang sudah ada, seperti itu kakakku. Jadi kalau misalnya kakak menentukan itu lebih enak kalau mengikuti yang diselenggarakan sekolah. Jadi misalnya kakak akan mengundang ini tempatnya Kak Yayah, ini Kak Yayah tadi hadir ya? Iya ini Kak Yayah hadir di Semandung Berjaya, ini kemudian ini di SMA 1. Jadi ketika kakak sudah membuat rumah belajar, yang pertama kali undang peserta didik untuk masuk. Kemudian yang tidak terlupakan, apa yang pertama kali ditampilkan dalam rumah belajar kakak, rumah berlatih kakak, tempat berlatih kakak, maka ini pertama yang diunggah adalah panduan, misalnya panduan ekstrakurikuler daring 3 bulan ini, semester ini, misalnya seperti itu. Jadi ketika kakak membuat rumah, yang pertama adalah siapkan panduannya sehingga ketika adik-adik membaca tahu bahwa aturannya semacam itu. Dan sebenarnya ketika saya menyebutnya ini rumahnya adik-adik untuk berlatih, jadi biar enak saja ya. Dan ketika bagaimana supaya didatangi, itu kalau ada intervensi dari pihak sekolah pasti cepat sekali. Jadi waktu saat awal dulu MPLS tempat kami sudah diarahkan ke sini. Jadi ini loh untuk yang ekstra ini, untuk yang pelajaran ini, itu enak sekali. Jadi kalau kakak berhasil menjalin kerjasama sinergi yang bagus dengan Kamabikus, maka pasti dalam mengundang peserta didik ke tempat berlatih kakak, ini akan mendapat support dan mereka akan masuk. Ya, setelah itu lanjut kakak. Ya, sekarang tinggal bagaimana caranya ketika di rumah yang sudah kakak siapkan, tempat yang kakak siapkan ini mereka tertarik, menyenangkan. Nah ini katanya blended learning ya, sudah kita gunakan macam-macam metode ya. Jadi biasanya dalam satu kegiatan itu tidak hanya menggunakan satu media. Jadi kakak bisa memadukan dengan media yang lain. Misalnya kakak menggunakan Classroom, tapi di Classroom silahkan berdiskusi di WhatsApp atau grup. Terus kemudian kakak media ini saya tidak bisa mencapai, oh ini mahal, sudah kita pakai Kulwak saja, kuliah WA. Jadi ternyata adik-adik khususnya untuk adik-adik yang SMA ini kan lebih pintar, saya belajar juga dari adik-adik ya ini ya. Jadi ini diginikan saja Kak, seperti itu. Jadi intinya kreativitas kakak dalam mengelola tempat berlatih kakak, metode apa yang digunakan, itu akan membuat peserta didik merasa senang, nyaman, kerasan. Sudah seperti itu. Dan kakak bisa menggunakan media yang lain, diintegrasikan, dimasukkan dalam rumah belajar kakak atau tempat berlatih kakak. Jadi, saya pakai ini, tetapi nanti di akhir materi silakan pakai kuisis ya. Dan setiap selesai kegiatan, kan bisa di istilahnya kayak tadi misalnya Kak Layan, ini silahkan di kolom chat lah. Kakak bisa menyisipkan, silahkan evaluasi kegiatan ini di kolom chat dengan atau kolom komentar, atau kakak boleh dengan melinkkan dengan Google Formulir. Intinya itu mudah. Dan kalaupun nanti kakak kesulitan, silahkan bangun kerjasama dengan yang lain. Dan adik-adik itu sekali diajari langsung bisa. Untuk yang SMA ya Kak ya. Untuk yang SMA. Beda lagi nanti kalau yang peserta didiknya penggalang atau anak didiknya siaga. Ya mungkin yang paling efektif pakai WA ya. Tapi di WA itu ngapain saja? Silahkan unggah foto ketika unggah video ketika semapur dan sebagainya.
Ini adalah yang pertama, kalau mengelola kegiatan dalam tempat yang sudah kakak sediakan adalah kreatif di dalam tempat berlatih atau rumah kelas maya, ya, kelas mayanya kakak. Yang kedua, dari berbagai pengalaman, ternyata kegiatan kompetisi yang bersifat kompetisi itu di tempat kami itu mendapat istilahnya apa ya? Anak-anak lebih suka dan tingkat partisipasi di dalam rumah belajarnya itu tinggi. Akhirnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dikompetisikan. Dan konten ataupun materi yang dilombakan ataupun materi yang dikompetisikan itu membangun mereka. Nah, disinilah pendidikan karakter bisa disisipkan. Apa kontennya? Jadi misalnya ini untuk yang dicontohkan adalah lomba ILM, iklan layanan masyarakat. Stay home, kemudian cuci tangan, bagaimana menghadapi hoax, seperti itu. Dan satu lagi, bagaimana waktu itu yang di classroom, yang dia pramuka rutinnya, waduh ini ekstrakurikuler kok tingkat kehadiran rendah. Nah, ternyata setelah dikompetisikan, bareng-bareng mengerjakan soal yang di Google Formulir, skor tertinggi. Nah, ternyata hadiah reward pulsa itu paling disenangi oleh anak-anak ya. Dan itu mudah untuk mengirimnya ya. Seperti itu. Kemudian selain berkompetisi, kalau lihat kondisi dan kebijakan kakak sudah bisa memadukan dengan daring, monggo. Tapi dilihat tetap aman, keselamatan peserta didik. Dan untuk mengefektifkan ketika daring, pasti semuanya di blended. Jadi intinya kalau misalnya kalau mau pramuka peduli, panduannya sudah di-share dulu, jadi ketika datang langsung kegiatan bisa berlangsung dengan cepat dan hanya beberapa orang. Kemudian kakak, apakah ketika mengelola rumah berlatih, tempat berlatih itu bisa praktek keterampilan, itu adalah kreativitas kakak masing-masing. Jadi kalau di tempat ini misalnya ada latihan, kebetulan ada kegiatan yang bersifat tekpram, gladi tekpram lapangan. Silahkan unggah, ada yang materinya tentang pioneering. Silahkan unggah 0 bahan dengan adik peserta didik, kemudian 30% jadi, 50% jadi, kemudian 100% jadi. Nah, seperti itu. Dan tetap di rumah. Bagaimana caranya lah? Ketika di kegiatan dinamika kelompok, ya sudah buatlah kelompok yang satu RT dengan adik. Bingung sendiri nanti kak. Ribut berdinamika. Tapi ributnya di mana? Ributnya ya di grup WA. Dinamikanya di mana? Di tempat berlatih yang lain. Secara daring. Seperti itu. Jadi sebenarnya ketika ini sebenarnya poin tertinggi, poin yang harus kita cermati ketika mengelola kegiatan agar kegiatan menyenangkan dan tetap diminati. Memadukan dengan apa saja, kemudian kegiatannya apa saja, seperti itu. Lanjut kakak. Ya, kakak-kakakku ini bagaimanapun juga pencapaian SKU dan SKK harus tetap berjalan kakak. Jadi mosok ya tidak ada yang bantara tahun ini karena pandemi kan ya. Ya sama yang disarankan oleh Kak Lain tadi, gunakan media apa saja, yang penting proses untuk pencapaian SKU dan SKK tetap berjalan. Dan kakak boleh membebaskan setiap pembina, boleh pakai Vicon, boleh pakai WA, selama komunikasi bisa berlangsung secara efektif. Dan untuk kalau misalnya di tempat ini Vicon itu terlalu memberatkan siswa, jadi peserta didik, jadi untuk Vicon jangan untuk pemberian materi, jadi hanya itu tadi rumusnya Kak Lain tadi ya, 7, 10, 3, 5 ya. Jadi hanya pengantar saja, materi sudah diberikan, biarkan kalau misalnya terpaksanya sekali dengan Vicon, itu beri kesempatan kepada peserta didik untuk show of force. Ini loh saya.
saya sudah bisa apa, seperti itu. Dan itu akan membuat peserta didik berdebar-debar. Jadi ketika waktu saya baca evaluasi kegiatan, saya tertarik dengan kegiatan survival. Nah, waktu itu saya baca evaluasinya mengumpulkan survival ini kegiatan lapangan. Tapi bagaimana, dan itu didaringkan. Bagaimana adik-adik ini bisa mengucapkan bahwa kegiatan materi itulah yang disukai. Ternyata saat Vikon diminta praktek, waktu itu sudah ada arahannya, sebelum Vikon siapkan bahan pengembaraan selama 3 hari. Dan ternyata saat Vikon oleh pelatih atau instrukturnya, tunjuk nama, praktekkan dari mana saja. Lah, seperti itu ternyata peserta didik ini akan merasa deg-degan, berdebar-debar, adrenalinnya meningkat. Dan ini memacu mereka untuk Vikon adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu karena ini loh saya mau tampil apa. Seperti itu. Lagi kakak? Ya. Nah, ini di slide terakhir. Kakak-kakak jangan malu untuk mempublikasikan kegiatan kakak. Jadi kalau misalnya pada awal kegiatan kakak membuat flyer, ini kita akan mengadakan kegiatan, kemudian membuat pamflet, membuat pengumuman. Nah, karena ini dunia digital, maka silahkan publikasikan kegiatan kakak atau gudep kakak ya, ini khususnya di tiap gudep punya medsos. Ini salah satu penilaian LGU ya kakakku. Jadi begitu misalnya besok kakak presentasi, nah, saya berasal dari buku bla bla bla, itu langsung jurinya akan lihat track recordnya. Oh, ini apa? Dilihat dari medsos kakak. Ya. Jadi publikasikan kegiatan kakak di medsos. Sebagai apa? Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa kegiatan yang saya umumkan sudah saya laksanakan. Kemudian dengan mengumumkan kegiatan gudep kakak, maka itu menunjukkan bahwa gudep kakak itu masih ada tanda-tanda kehidupan, masih ada kegiatan dan masih ada aktivitasnya. Ya. Kemudian adanya publikasi di medsos ini ya, digital. Ini nanti akan memudahkan ketika nanti penyusunan laporan. Apa saja sih? Semakin bagus rilis berita yang kakak publikasikan di medsos tersebut, maka semakin mudah kakak dalam menyusun laporan kegiatan. Nanti di akhir, istilahnya di akhir pertanggungjawaban. Seperti itu. Jadi track record-nya seperti apa. Kemudian, ternyata ketika kakak itu mempublikasikan kegiatan gudep kakak, dilihat oleh kakak se-Indonesia Raya. Satu Indonesia Raya, jaringan kakak luas ya. Oke. Oh, itu ada PTA daring. Oh, itu ada ini. Bisa ya. Berarti gudep saya besok boleh saya contoh. Seperti itu. Jadi ternyata publikasi virus NA ini ya. Publikasi kegiatan kakak di medsos itu akan menularkan pada gudep lain. Kemudian kemarin sama ini juga saya lakukan, tinggal nanti amati, tiru, modifikasi. Nah, dalam memodifikasi ini silahkan disesuaikan dengan kondisi gudep kakak. Jadi lupa, nanti kadang-kadang sudah kegiatan gitu ya. Kemudian satu lagi ini, memotivasi peserta didik. Peserta didik kalau dipublikasikan juga suka loh Kak. Sebagai bentuk eksistensi diri ini ya. Jadi apa sih yang menarik? Kalau kita mengenal karakter peserta didiknya seusia ini, oh sukanya bereksis, ya sudah buat Wibon seperti itu. Ya. Jadi karena ini sudah di era digital, maka rekam jejak digital itu diperlukan. Dan ketika kakak ingin mengenal sebuah gugus depannya siapa, silahkan buka saja medsosnya, dibuka seperti apa. Oke? Udah kakak? Terakhir. Cepat sekali. Sudah. Slide terakhir Kak Dede. Iya. Demikian presentasi dari saya. Hanya berbagi ini kakak, tetap bangun sinergi. Bagaimanapun juga kegiatan yang sudah direncanakan oleh kakak dan adik-adik itu tidak bisa berjalan tanpa adanya campur tangan atau keputusan dari Kamabikus.
begitu juga dengan Kamabikus punya, oh gudeg saya tetap jalan. Bagaimanapun juga harus bersinergi dengan pembina dan peserta didiknya. Jadi silahkan untuk membangun sebuah gugus depan yang unggul untuk tetap berjalan, sinergikan antara Mabikus, jajaran Mabikus, terutama Kamabikus kakak-kakak semuanya, kemudian tim pembina, jadi pembinanya tidak hanya satu ya, jadi ada banyak, karena di tempat kami ya, sampai kelas 12 harus tetap latihan ekstra pramuka, kemudian komunikasikan dengan peserta didik, ada ide kegiatan dari peserta didik apa, dan ada yang terlibat mungkin ya. Demikian, terima kasih kakak. Saya kembalikan kepada Kak Dedek. Ya, baik, terima kasih Kak Luas. Selanjutnya kakak-kakak para peserta, saya berikan kesempatan bagi yang mau bertanya, disilahkan untuk bisa mengklik tombol raise hand atau angkat tangan pada panel Zoom, atau bisa mengetik langsung di kolom chat ya. Silakan. Enggak. Video. Live. Itu video tapi tak rekam lagi. Jangan ngajak ngomong, nanti tidak masuk. Baik, sambil menunggu Kak Luas ini Ya. masih ada yang masuk dari beberapa. Ini saya juga menunggu. Ya, adik-adik. Ya Kak, adik-adik saya berkegiatan PPDA, kebetulan pematerinya juga di meeting room, akhirnya saya ya sudah sini sekalian. Sekalian saya tungguin. Ya, betul Kak. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Undang. Lagi, silakan Kak Undang untuk bertanya langsung. Silakan kepada host Kak Nanang untuk dibuka atau di-unmute mikrofon Kak Undang. Kak Nanang, silakan. Setelah ini ada pertanyaan lagi dari Kak Susi ya. Susi Rahmawati, nanti itu akan bertanya, saya berikan kesempatan. Kak Nanang, mohon untuk diaktifkan mikrofon Kak Undang. Silakan bagi kakak-kakak yang lain untuk melakukan raise hand. Ini ada beberapa orang ini ya. Nanti kita buka. Nah, ini juga ada Kak Japar, Kak Juanda, Wasto, Kak Sumario, dan Kak Mojolaban. Mohon ditunggu ya, Kak. Silakan Kak Nanang untuk meng-unmute mikrofon Kak Undang. Halo, Kak Nanang? Halo, Kak Nanang, bisa didengar? Oh, ini rupanya sedang ke belakang. Mohon ditunggu kakak-kakak yang sudah melakukan raise hand. Saya akan bacakan pertanyaan dari Kak Susi terkait apa yang disampaikan oleh Kak Luas. Ini Kak. Ya, monggo. Sinergi dan sarana prasarana sangat menentukan dalam suatu kegiatan kepramukaan. Bagaimana tipsnya supaya sinergitas pembina dan Mabikus ini bisa berjalan dengan lancar? Itu ya, Kak Luas. Yang selanjutnya saya bacakan beberapa pertanyaan dulu dari Kak Supoyo. Ini, bagaimana menyiasati latihan pramuka di masa pandemi ini agar bisa lebih kreatif dan tidak membosankan bagi peserta didik. Nah, itu kalau Kak Susi tadi berkaitan dengan sarana prasarananya. Silahkan Kak Luas. Terima kasih dari Kak Susi, sarana dan prasarana. Kemudian juga membangun sinergi tadi ya. Ya, betul. Ya. Memang pada dasarnya kalau itu tidak bertentangan dengan kebijakan dari pihak sekolah, pasti kita dapat support. Caranya bagaimana? Bangun komunikasi dengan kepala sekolah, khususnya Kamabikus ya. Kemudian ketika kita menghadap ataupun kita mengajukan sebuah program, kakak harus punya draft dulu atau rencana. Jadi ketika kita mengajukan, pasti apakah itu memberatkan anak didik saya? Terus kemudian ini kira-kira kalau dalam ini bisa diakses saat offline tidak? Kemudian ini nanti diunggah saat kapan? Oh, diunggahnya setelah jam PJJ, tidak mengganggu saat PJJ. Kemudian aplikasi
yang digunakan oleh sekolah dalam pembelajaran itu apa, itu diikuti juga oleh pramuka. Itu yang paling mudah. Jadi kita tidak membuat aplikasi lain. Jadi mengikuti apa yang sudah ada di gugus depan. Itu yang paling mudah. Kalaupun harus pakai hanya Kulwak atau kuliah WA, itu tidak apa-apa. Tapi bagaimana caranya ketika dalam grup atau aplikasi yang sudah kita pilih, kita mau apa saja, itu nanti jadi menyenangkan dan tidak menyenangkan kakakku. Seperti itu. Jadi kalau di sini difasilitasi kebetulan karena seluruh ruangan wifi, jadi kalau misalnya ada kegiatan pemateri, kita sudah punya ruang meeting ya. Jadi kemarin pelantikan Bantara online difasilitasi oleh pihak sekolah, hanya mendatangkan Dewan Kehormatan, kemudian pembina yang melantik, dan host. Jadi ada hanya 4 orang, tapi gantian. Jadi gantian. Tetap dalam pelantikan kan hanya sedikit. Jadi kebetulan setiap pembina hanya melantik maksimal 10. Jadi ada beberapa sesi. Saya pulang nanti gantian dengan kakak yang lain. Jadi fasilitas yang ada di sekolah itu apa? Kemudian ini bisa memungkinkan untuk Vicon. Maka gunakanlah Vicon. Ini hanya seperti WA. Rekam, lepaskan. Rekam, lepaskan. Seperti itu. Untuk di WA bisa untuk berapa orang? Pakai itu untuk melantik. Seperti itu kakak. Kemudian, monggo sudah. Baik, terima kasih Kak. Yang selanjutnya saya persilakan kepada Kak Undang ya, sudah siap tadi? Tidak ada Kak Undang. Kak Japar Bama ini ya. Halo Kak Nanang, mohon di-unmute mikrofon Kak Japar Bana. Halo Kak Nanang, host, bisa didengar? Halo Kak Nanang, mohon didengar untuk bisa meng-unmute mikrofon peserta. Kak Japar, belum didengar juga. Baik, ini Kak Luas masih ada beberapa pertanyaan, kelihatannya banyak yang penasaran. Nah ini Kak Japar, saya bacakan saja. Oh iya, ternyata dari Kak Nonok ya. Kak Nonok ini, karena naik terus. Bagaimana teknik penerapan pembelajaran kepramukaan untuk tingkat siaga dan penggalang di masa pandemi? Ini itu Kak. Dari Kak Nono. Yang kedua dari Kak Nurjana. Itenan ya. Beliau juga menyampaikan bagaimana agar bentuk pendidikan dan kegiatan kepramukaan yang ada di gugus depan ini ya, setidaknya bisa mengatasi pembina yang tadinya tidak suka malah tertarik dan suka dengan kegiatan pramuka. Seperti kata Kak Luas tadi, bahwa pembina di gugus depan Kak Luas itu cukup banyak. Bagaimana caranya untuk bisa seperti itu? Nah itu dulu Kak, 2 dulu. Oke, dari yang pertama dulu, teknik pembelajaran untuk siaga dan penggalang. Mohon maaf kakak, ini saya hanya nyontoh para guru SD. Para guru SD. Nah, sama juga ketika kakak itu mengampu peserta didik yang di SD ya, kirimkan video. Seperti itu Kak. Kemudian kirimkan foto. Seperti itu. Untuk di tingkat penggalang, kakak bisa menggunakan aplikasi Quizzes. Tadi bagaimana Quizzes ya? Quizzes itu tadi di slide saya ada semafor, morse, itu untuk tingkat penggalang menantang ya. Ada, itu aja saya kasihkan untuk penegak. Kak Luas ini bikin saya deg-degan. Ini waktunya agak lama. Ini butuh waktu berpikir lama. Jadi untuk teknik pembelajaran agar interaksinya dua-duanya ya. Jadi ini memberi, pembinanya memberi, siswanya, peserta didiknya mengirimkan, itu bisa berbagai macam media. Dan konten kakak, berarti teknik ya, tentang kepramukaan, dipraktekkan video kirim. Kemudian, kalau nanti saat kakak
visite ataupun berkunjung ke rumahnya atau saat siswa tersebut sekaligus ke sekolah ambil tugas dan sebagainya. Halo? Ya, sudah. Mau pakai video, mau pakai foto, fotonya juga proses. Siapkan bahan pioneering nol, belum diapa-apakan bahan, jadi nol. Kemudian fotokan yang sudah 50% dan di situ kakak harus, adik harus ada, pakai protokol kesehatan, tetap harus pakai masker. Jadi foto yang tidak pakai masker tidak bisa dinilaikan. Nah, seperti itu ada unsur didikan dan ada unsur yang kemarin-kemarin aja dicari. terpantau. Kalau nanti itu terlalu pemberian materi, jika itu terlalu menyulitkan, kakak bisa melingkan. Jadi, wah ini kalau unggah video terlalu berat, dilingkan ke YouTube saja. Di rumah belajar kakak itu apa? Dilingkan ke yang lain, dimodifikasi. Jadi kalau untuk tingkat siaga, nah itu berarti nanti ibunya siaga juga ikut membantu karena biasanya ributnya di situ ya. Nah, kayak seperti mengajar di SD itu ibunya yang ikut belajar ya sama. Ibu mohon tolong Ananda diminta untuk ini difotokan. Seperti itu. Penggalang tadi bisa pakai kuisis. Kalau untuk siaga pakai kuisis deg-degan. Untuk berbagai macam aplikasi silahkan pilih di YouTube. Nanti tanya sama Kak Lain apa saja ya. Jadi di tempat kami macam-macam. Kemudian bentuk kegiatan di Gudep untuk mengatasi pembina ya. Di tempat kami pembinanya 16. Bagaimana caranya bisa tertarik? Yang jelas mengikuti dulu kebijakan yang ada di Gudep kakak atau di sekolah kakak. Jadi satu hal yang efektif adalah ketika kepala sekolah, ini agak berat tapi Kak, kepala sekolah meminta seluruh bapak ibu guru untuk mengikuti KO. Jadi semua di tempat kami itu setiap bapak ibu guru itu sudah KO, sudah kursus orientasi. Kemudian ketika waktu kursus orientasi karena dipaksa, jadi ada tekanan dari atas, ada kebijakan dari atas kita harus KO, maka bagaimana caranya supaya berminat? Nah, kebetulan dapat pemateri yang bagus, hanya satu pertanyaannya, Bapak Ibu Guru kalau mendidik putra-putrinya yang sudah dia takwa, yang sudah dia rajin, berdisiplin, mau tidak? Hampir semuanya menjawab mau. Bagaimana caranya? Silahkan dipramukakan. Baru proses pembelajaran apapun yang Bapak Ibu terapkan, itu akan mudah. Ya. Jadi dulu memang ada unsur pemaksaan kakak, unsur pemaksaan setelah di kursus orientasi. Tetapi ketika pada kursus ternyata membuka mata semua bapak ibu guru, dan akhirnya ya udah saya ikut partisipasi. Jadi seperti itu kakak. Kemudian ternyata metode-metode yang dipilihkan dan diusulkan oleh adik-adik itu juga membantu kakak-kakak pembina yang lain untuk mengerti. Jadi ketika satu saya mengajari kuisis ke peserta didik. Gimana ini Bapak nggak ada gambaran, nggak ada muka? Peserta didik justru mengajari kakak pembina. Ini kemarin. Bapak tadi kunaon? Ya, peserta didiknya justru mengajari kakak pembinanya, itu juga hal yang lebih menarik lagi. Seperti itu kakak. Baik, terima kasih kepada Kak Luas. Ini masih ada pertanyaan Kak Luas. Barangkali bisa secara langsung Kak Nanang untuk dibuka mikrofon dari Kak Japar Taubama karena sejak tadi beliau ingin bertanya secara langsung ke Kak Luas. Halo Kak Nanang, bisa didengar? Os. Halo. Ya, untuk diaktifkan atas nama Kak Japar Taubama. Ya, silakan kepada Kak Japar. Bisa didengar, Kak? Baik, terima kasih Kak Dede. Sama-sama, Salam Pramuka. Salam Pramuka. Selamat berjumpa Ya. Kak Jafar. Saya pembina Penegak, mohon maaf Kak Is. Saya pembina Penegak.
karena ada kami berproses dengan kursus-kursus yang dilaksanakan secara virtual. Nah, saya mohon mungkin prosesnya pelantikan terkait dengan dari siaga ramu ke siaga ramu ke rakit. Iya. Prosesinya seperti apa dilaksanakan? Apakah secara lalu pesertanya berada di rumah masing-masing? Pesertanya berada di rumah masing-masing. Bentuknya seperti apa sehingga kami bisa aplikasikan dalam proses di diklat KMD misalnya seperti itu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Kak Jafar. Dari jauh ini ya Kak ya. Dari jauh. Ya. Ya, dari Ambon. Dari Ambon ya. Kakak Ya, langsung saja Kak. Pelantikan di tempat kami dilaksanakan secara virtual. Kemudian media itu kan hanya alat, yang penting tujuan esensi pelantikan itu tercapai. Jadi pada dasarnya ketika mengucap yang ketika virtual maka bisa dimungkinkan orang tua hadir mendampingi peserta didik. Kemudian ketika ada pemegang merah putih, jadi silakan yang dipegang adalah yang di dada adik-adik sendiri diletakkan di dada sebelah kiri. Kemudian kakak kalau misalnya secara virtual, jadi seperti ini berhadapan seperti ini. Kemudian kalau kakak ada pembantu pembina ataupun Dewan Kehormatan, kalau di penegak itu ya di belakangnya, yang jelas untuk ketika dalam satu ruang maka Dewan Kehormatan menggunakan sama teman Mbak Syifa pas tetap dengan protokol kesehatan. Kemudian pembina sudah ada susunan. Jadi misalnya hari ini melantik adik siapa, apakah sudah siap. Jadi ketika pelantikan juga dilakukan secara virtual. Seperti itu kakak. Hanya saja saat pengucapan bendera seperti itu. Demikian Kak Jafar. Itu kalau di tempat kami kemarin sudah pelantikan juga dilakukan secara virtual. Ada susunannya, kemudian yang jelas yang disiapkan ini ada prosesi tanya jawab atau penantingan, kemudian supaya mantap untuk di tingkat penegak kemarin mengucap sendiri Trisatya-nya disaksikan oleh orang tuanya. Selesai pelantikan titipkan kembali kepada orang tuanya, bahwa peserta didik, anak didik ini sudah dilantik, maka pasti terjadi perubahan sikap lebih baik dan sebagainya. Kembalikan ke orang tuanya dengan catatan setelah pelantikan pasti nanti ada perubahan sikap dan perilaku. Demikian Kak Jafar. Baik, terima kasih Kak Luas. Kak Jafar, mudah-mudahan tidak puas ya untuk senantiasa mencari dan mencari terus. Selanjutnya Kak Luas, ini ada juga dari pertanyaan yang ingin disampaikan langsung dari Kak Suparjo Kuarcap Batam. Silahkan Kak Suparjo, untuk host mohon dibuka mikrofon Kak Suparjo, Kananang. Halo, bisa mendengar saya Kak Suparjo? Ini sudah bisa langsung dibuka sendiri Kak. Oh iya, silahkan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Ya, saya sangat tertarik sekali dengan materi yang telah disampaikan oleh Kak Lues Trapiari. Terima kasih Kak. Izin perkenalkan diri, nama saya Suparjo, andalan Kuartir Ranting Sekupang, Kuarcap Batam, Kuarda Kepulauan Riau. Gini Kak, mungkin kita sharing, ingin bertanya, kami di pangkalan untuk penggalang Kak ya. Namun di penggalang SD ini kan usia kelas 1, 2, 3 itu kan masuknya di kategori siaga. Kemudian 4, 5, dan 6 itu penggalang. Nah, di kendala kami, Pita Mahir sendiri itu Pita Mahir penggalang, namun dipaksa untuk mengajar siaga. Itu sangat kebingungan kita Kak. Nah, itu suatu kendala, bagaimana cara untuk mengatasinya. Itu yang pertama, yang penggalang, yang siaga. Yang kedua, yakni tentang penggalang, SKU penggalang untuk pengambilan TKK maupun pengisian SKU. Untuk kelas 4, 5, dan 6 itu pengisian SKU, kalaulah misalnya tidak kita adakan tersebut,
itu rasanya anak-anak kurang semangat gitu Kak. Ketika mereka naik ke tingkat jenjang SMP, ujian SKU itu diulang lagi. Nah itu bagaimana itu Kak, kira-kira Kak? Apakah memang tetap kita adakan di kegiatan kelas 4, 5, dan 6 untuk mengisi SKU untuk ramu, rakit, terap? Kalaupun tidak kita adakan ketika itu, anak-anak pasti tidak bakalan semangat. Apalagi mengisi SKK dan sebagainya. Itu yang ingin kami pertanyakan. Untuk masalah Kak, untuk pembina atau Kak Gudap itu sangat mensupport sekali kegiatan kepramukaan di Gudap kami. Terima kasih Kak, mohon sharingnya dari Kakak Luas dan yang lainnya. Terima kasih Kak Dede. Sama-sama Kak Suparjo. Silahkan langsung ditanggapi Kak Luas. Kak Suparjo tapi dari luar Jawa ya. Oke, Kakak untuk yang mahir penggalang mengajar di pembina, silakan. Ini baru proses. Silakan bagaimanapun juga nanti boleh menyekolahkan, istilahnya meminta salah satu kakak yang lain untuk ikut KMD untuk mahir siaga, atau selama dalam kegiatan, kalaupun nanti didukung oleh Kamabikusnya, semua Bapak Ibu guru di kursus orientasi itu tadi. Jadi sekiranya siapapun yang nanti memegang kelas 4 mempunyai sedikitlah pengetahuan tentang kepramukaan. Kemudian untuk pengisian SKU yang dia harus praktek, ya itu tadi seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, itu adalah kreativitas kakak menggunakan berbagai media. Praktek di rumah masing-masing, libatkan orang tua, unggah hasil praktek, kemudian kirimkan kepada kakak. Seperti itu. Nah, ketika nanti ada visite ataupun ketika peserta didik tersebut ke sekolah, silahkan ditandatangani. Boleh. Seperti itu. Jadi, tetap dilaksanakan praktek, diawasi orang tuanya, minta bantuan, komunikasikan dengan baik. Yang jelas, yang paling utama adalah komunikasi dengan orang tua kalau siaga itu ya. Ya seperti itu. Kemudian, kakak tetap adakan saja pengisian SKU, ujian SKU, SKK di tingkat penggalang. Nanti biasanya kalau saya melantik, salah satu instrumen Gudap Unggul ya, setiap kali melantik itu kan pasti membuat berita acara pelantikan. Jadi mungkin Kak Dede juga lomba kan pasti tidak ada instrumennya ya. Jadi setiap pelantikan Gudap kami itu selalu mengeluarkan berita acara pelantikan atau surat keterangan. Kemudian itu nanti bisa dikopi, bisa diserahkan, dititipkan kepada peserta didiknya ketika dia lulus dan dibawa ke pangkalan SMP. Nah, ini loh bukti SKU saya dan surat berita acara pelantikan saya. Sehingga bisa melanjutkan, sehingga ketika di SMP dimungkinkan atau kemungkinan besar penggalang tersebut bisa mencapai Garuda. Jadi seperti itu juga saya alami. Saya sampai Garuda loh Kak. Dikirim ke Korea. Dikirim ke Korea. Ya seperti itu kakak. Semoga bermanfaat. Terima kasih Kak Luas. Ini masih ada satu pertanyaan lagi, 5 menit ya Kak. 5 menit. Kita berikan kesempatan kepada Kak Ade Supriyadi. Silahkan. Lucu banget tadi lari. Terima kasih. Selamat siang. Kak Luis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Kak Dede. Mungkin agak sedikit bergeser dari materi yang Kak Luis sampaikan, tapi nampaknya sebagai apa yang ada di pikiran saya mesti dikeluarkan supaya tidak ini. Dan saya pikir ada kapasitas Kak Luis sebagai pelatih nasional, saya tidak salah. Lihat aku pakai baju ini berarti ini hari Minggu. Menurut pemahaman saya, sepanjang pengetahuan saya kalau tidak salah, Gudap Unggul ini adalah memang inisiasinya dari Kementerian Pendidikan ya. Artinya bukan kualitas nasional sebenarnya, sekalipun pada pasarannya dengan kualitas nasional. Saya ingin mendapatkan pendapat kakak tentang dua hal yang menurut saya berkaitan erat dengan Gudap Unggul. Yang pertama adalah tentang SKKWR tentang Gudap Tergiat. Yang kedua tentang akresi gugus depan. Kalau Gudap Unggul ini yang dinasihat oleh Kementerian Pendidikan. Ya, apakah dua hal tadi yang memang itu adalah murni dari gerakan pramuka, Gudap Tergiat dan
akreditasi gugus depan Gugus. apakah dilaksanakan pula di Jawa Tengah? Oke. Itu terima kasih Kak. Langsung ditanggapi saja Pak Luas dari KAD. Ya, terima kasih dari Kak Ade. Untuk di Kuarda Jateng dulu ya Kakak. Di Kuarda Jateng itu memunculkan adanya Gudep Mantap. Jadi programnya adalah Gudep Mantap. Kemudian akreditasi Gudep itu di Kuarcap, karena Kuarcap ya. Kemudian walaupun itu bisa sekarang saat ini secara online, tetapi sosialisasi dari Kuarcap, kebetulan di Kuarcap kami tidak begitu tersosialisasi dengan baik. Justru yang tersosialisasi adalah Gudep Mantap. Jadi ini yang keluar dari Kuarda. Dan ketika kita mengikuti Gudep Mantap, kemudian ada dari kementerian mengadakan lomba Gudep Unggul, di mana instrumennya, ketika kita mengikuti instrumen penilaian LGU, ternyata kita bisa mengikuti karena tidak, istilahnya tidak bertentangan. Dan itu mendukung. Jadi setiap Kuarda mungkin punya istilah sendiri-sendiri. Kebetulan Kuarda Jawa Tengah itu adalah programnya Gudep Mantap, di mana instrumennya, instrumen dalam LGU itu dalam Gudep Mantap tersebut sudah masuk dalam LGU. Ketinggalan ternyata. Demikian Kakak. Ya, betul Kak. Saya sepakat itu, cuman ini mungkin nanti bisa jadi usulan lah ke Kementerian Pendidikan. Sekalian juga mendukung program pelatihan nasional. Ada baiknya kalau salah satu syarat syarat dari peserta LGU itu harus sudah akreditasi gugus depan begitu. Supaya juga mendorong. Karena kalau saya lihat instrumennya sama saja sebenarnya. Iya, sama ya. Tapi kan dari sisi program itu bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Kak Luas atas penjelasannya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada KAD dan juga Kak Luas atas paparan materi dan juga pembahasannya yang begitu luas. Mudah-mudahan kakak-kakak peserta semua tidak cepat merasa puas dan juga terus senantiasa ya mencoba apa yang disampaikan oleh Kak Luas tadi. Selanjutnya Kak Luas. Baik teman-teman semua, demikianlah paparan dari Kak Luwes yang menyampaikan mengenai bagaimana kegiatan pramuka selama masa pandemi ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kegiatan ini saya ambilkan dari webinar pramuka yang diadakan oleh Jawa Barat, khususnya Tasikmalaya. Terima kasih juga untuk panitia webinar yang sudah mengizinkan di-uploadnya kegiatan ini, paparan Kak Luwes di dalam channel kami. Semoga bermanfaat semuanya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.